أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير بالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, sebelum kita memulai taklim kembali, mari kita bacakan suratul Fatihah yang dikhususkan kepada pendiri Yayasan Al-Huda, yaitu Bapak Haji Abdul Hamid bin Alimun beserta istrinya Hajah Husnah binti Haji Muhammad Ali. Mudah-mudahan dengan doa dan Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kuburnya, diberikan rahmat yang seluas-luasnya dan menjadi raudhah min riyadil jinan di hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Masjid Jami Al-Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Al-Huda Bapak Haji Fatahillah serta keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Masjid Jami Al-Huda. Insyaallah di Jumat subuh ini kita akan memulai kembali taklim rutin yang memang biasa diadakan ba'da sholat subuh berjamaah setelah sebelumnya tawakuf sehubungan kemarin datangnya bulan suci Ramadan dan bulan Syawal. Mudah-mudahan dengan kita memulai taklim rutin Jumat subuh ini, Allah senantiasa memberikan kita keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah lancarkan segala macam urusan kita, Allah mudahkan semua apa-apa yang menjadi maksud tujuan kita, Allah luaskan rezeki kita yang berkah sehingga itu semua bisa menjadi modal ibadah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian menghadirkan kembali niat menuntut ilmu ta'lim rutin, khususnya Jumat subuh yang ada di Masjid Al-Huda ini ataupun ta'lim yang diadakan di selain masjid ini, guna menambah keilmuan kita yang menjadi bekal ibadah kita. Sebagaimana yang sering dikatakan bahwa ibadah tertinggi di dalam agama kita, agama Islam, adalah ibadah sholat. Tidak ada satupun ibadah yang mendekati ibadah sholat daripada kemuliaan dan ketinggiannya, tidak ada. Sehingga dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya kuat, maka semua ibadah lainnya kuat. Tapi kalau tiangnya hancur sebagaimana bangunan,
setinggi dan seluas apapun ia tidak akan bisa bertahan lama. Jadi sholat merupakan ibadah yang paling harus kita jaga sebab ketinggian dan keluhuran nilainya. Dan sholat yang paling utama adalah sholat secara berjamaah. Dibanding sholat sendiri, Rasulullah katakan afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih unggul 27 derajat, bukan 27 tingkat, tapi derajat yang tingkatannya itu sangat banyak. Dan sholat berjamaah yang paling tinggi nilainya adalah sholat berjamaah subuh. Dibanding zuhur, asar, maghrib dan isya, itu sholat subuh merupakan sholat yang paling tinggi nilainya apabila dilakukan secara berjamaah. Sehingga diriwayatkan siapa orang yang menjaga sholat subuh secara berjamaah lalu hari itu dia wafat, maka ditandakan orang tersebut min husnil khotimah. Kalau orang meninggal, lihat aja tadi subuhnya berjamaah apa enggak. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjaga subuh berjamaah. Umpama wafat, ditandakan menjadi orang yang wafat husnul khotimah. Dari semua sholat subuh berjamaah, yang paling utama dan tinggi nilainya adalah sholat subuh berjamaah hari Jumat. Maka yang kita lakukan barusan adalah ibadah yang paling mentok tingginya, sebab kita lakukan sholat, sesudah itu sholatnya berjamaah, jamaahnya jamaah subuh dilakukan di hari Jumat. Umpama kata tidak ada taklim setelah ini, hanya kita lakukan sholat subuh berjamaah di hari Jumat, itu sudah mendapatkan keunggulan, keafdolan dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Maka niatkan taklim kita setelah sholat subuh ini dengan kita melakukan sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu merupakan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setelahnya kita lakukan dengan taklim mudzakarah seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut sedang dimudahkan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah tidak ada yang sia-sia. Kita keluar sedang malam gelap, mungkin masih ada yang ngantuk, mungkin masih ada yang keletihan atau yang sudah lapar, tapi kita duduk sejenak 30, 35, 40 menit untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan itu semua menjadikan keberkahan tersendiri bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu niatkan kembali, kuatkan kekhusyuan, kehadiran kita di dalam majelis-majelis ilmu khususnya yang kita adakan rutin di Masjid Al-Huda ini, dengan terus kita beristiqomah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan serta keistiqomahan, ya, menjadikan itu semua kita terus untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, pembacaan kitab kita sudah pada As-Salisu Al-La'lu. Bismillahirrahmanirrahim. As-Salisu Al-La'lu. Adapun yang keenam adalah melaknat. Kalau bisa itu kitab yang dahulu dikasih dibawa lagi tuh, ya, meskipun mungkin kita belum bisa baca atau belum bisa mengartikan, tapi memandangnya kita terhadap tulisan ulama memberikan keberkahan tersendiri. Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi. Maka hati-hatilah engkau di dalam melaknat sedikit saja kepada sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan, baik itu hewan atau makanan atau manusia, bi'ainihi secara zat pribadinya.
Kita masih membahas tentang menjaga lisan. Di antara hal yang harus dijaga, jangan sampai kita melaknat apapun yang Allah ciptakan. Pama hewan ini terdapat cacatnya, kita cukup tahu dan tidak usah melaknatnya. Apalagi yang disebut orang yang punya. Nah, jangan beli kambing sama dia tuh, ya, banyak cacatnya. Umpama kalau memang ada cacatnya dan tidak memenuhi syariat, cukup kita mengetahui saja. Kecuali apabila orang itu tidak tahu, kita memberikan tahu tapi bukan untuk melaknat, tapi agar dia terhindar dari sesuatu yang tidak dibolehkan syariat. Sebab kesempurnaan hewan merupakan syarat sahnya kurban. Atau makanan, ya, kita diberikan makan asin banget makanannya, jangan sampai kita melaknat, asin banget ini nasi umpama. Ya, jangan kita memberikan satu laknat terhadap makanan. Pernah satu kali Nabi Muhammad SAW diberikan makanan, dimakan sendiri depan sahabatnya, dimakan. Sahabatnya bilang, tumben-tumbenan Nabi kagak nawarin nih, dimakan sendirian sampai habis. Jika itu ditanya, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau dikasih makanan nawarin kami, nih boro-boro nawarin, ya, makan sendiri aja tanpa ada satu kata pun diucapkan kepada para sahabat. Apa jawab Rasulullah SAW? Itu makanan kalau kalian makan bisa jadi nggak ketelan katanya. Jadi saya pengen makan sendirian aja. Kalau saya nawarin di lidah kamu nggak ketelan tuh begitu. Saya diem aja. Bagaimana adabnya Rasulullah SAW? Dia kagak caci itu makanan, dia nggak mau sahabatnya nelen sesuatu yang kurang enak menurut dia. Tapi bagi Rasulullah sih enak aja, sehingga dirasakan sendiri, dijaga sahabat-sahabatnya itu, sehingga sahabatnya itu merasa sangat peduli dan sangat menghargai Rasulullah SAW. Apalagi manusia. Jangan sampai kita melaknat mereka, ya, apalagi manusia yang memang Allah ciptakan sebagai makhluk yang sangat mulia. Wala taqta' bi syahadatika ala ahadin, dan jangan kamu putuskan dengan persaksianmu terhadap seseorang, min ahlil qiblati, dari orang yang sholatnya menghadap kiblat, bisyirkin, dengan mengucap syirik, au kufrin, atau mengucap kafir, au nifaqin, atau mengucap munafik. Fa innal muqtadi'a 'ala as-sarairi huwallahu ta'ala, karena sesungguhnya zat yang memperhatikan hati-hati manusia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala, maka janganlah kamu masuk ke satu urusan di antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu tidak ketahui. Jangan kamu putuskan persaksianmu terhadap seseorang. Kamu katakan dia kafir, emang kamu tahu dia kafir? Oh, itu melakukan ini belum tentu. Kamu katakan dia syirik, kamu katakan dia munafik, kamu katakan dia ahlul bid'ah, dengan hal-hal yang masih diperdebatkan amalannya, bahkan sebagian ulama mendukung dan menyetujuinya. Lantaran kamu tidak menyetujuinya, lalu kamu katakan dia ahlul bid'ah, bahkan sampai kafir. Tahu kafir? Orang kalau udah dikatakan kafir itu darahnya halal buat dibunuh. Kita tega membunuh saudara kita yang amalannya bisa jadi para ulama mengatakan ada dalilnya, tapi lantaran kamu tidak mengetahui dalilnya, kamu katakan itu. Orang kalau udah dikatakan kafir, konsekuensi itu banyak. Darahnya halal buat dibunuh, kafir harbi. Bahkan gak boleh dimakamkan di pekuburan muslimin. Orang kafir kan gak boleh gabung dengan kuburan orang-orang muslim. Orang itu gak dapat warisan karena kafir. Sebab apa? Sebab kamu katakan dia ahlul
kufri, ahlul syirik, ahlul yang tidak menyatakan dia masuk Islam kembali. Jangan. Maka kita tidak boleh mengatakan atau memberikan satu cap terhadap orang yang mengamalkan sesuatu, amalan itu masih diperdebatkan. Kalau ia memiliki dalilnya, mungkin kita nggak setuju, nggak apa-apa, tapi jangan menyalahkan. Mungkin kita nggak tahu, iya, tapi jangan sampai kita keluarkan dia dari agamanya. Cukup satu alasan, kita nggak boleh ngafirin orang. Apa alasannya? Ahlul kiblah. Selama sholatnya masih menghadap kiblat, mau beramalnya seperti apapun, jangan kita katakan dia kafir. Kalau kita nggak setuju, wah dia maulid nih umpama, wah dia tahlilan nih, wah dia katakan istighosah, wah dia mengamalkan sesuatu yang menurut dia nih tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Padahal kalau dibedah, para ulama sudah selesai dalam hal itu, bahkan diberikan dalil-dalilnya yang kuat. Lantaran kita tidak mengetahuinya, kita katakan ahlul bid'ah. Wah itu luar biasa. Konsekuensinya orang kalau udah bid'ah, neraka itu. Masa kita tega orang-orang yang mengucapkan sholawat di maulid-maulid dan masuk neraka? Nah Abu Jahal aja yang di neraka mendapatkan kompensasi keringanan, nggak diberikan siksa. Nah kita yang sholawat masuk neraka, kan itu masuk akal namanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi cukup satu alasan, kita jangan mengkafirkan dan mensyirikkan orang. Apa itu alasannya? Selama sholatnya madhab kiblat, cukup itu. Ini orang muslim, saudara kita. Bagaimana itu Syiah? Bagaimana itu firqah hadza, firqah kadza? Golongan ini, enggak usah lihat apa yang diamalkan, lihat sholatnya aja. Kalau sholatnya masih menghadap kiblat, namanya ahlul kiblah. Itu sudah lingkaran yang mendapatkan, kalau kata anak sekarang, privilege, keistimewaan dimasuk ke dalam agama Islam. Oh di sholat sujudnya umpama pakai batu, pakai apa? Jangan lihat itu. Selama sholatnya menghadap kiblat, itu adalah saudara kita yang muslim. Dia mendapatkan hak dari kita. Dia mendapatkan hak salam kita, dia mendapatkan hak sedekah kita, dia mendapatkan hak zakat kita. Cukup itu aja. Saya pernah menjelaskan ini, habis itu dicap Syiah setelahnya. Jadi memang terkadang satu lingkungan belum siap untuk penjelasan seperti itu yang lebih panjangnya. Namun Imam Al-Ghazali sudah katakan, selama orang sholatnya masih ngadep kiblat, sudah tidak usah diperiksa apa yang dilakukan. Dia saudara kita, semuslim kita. Kalau ada 99,9% kemungkinan dia kafir, hanya 0,1% dia muslim, ambil yang 0,1%-nya. Dia adalah saudara kita yang muslim. Ya, orang-orang semuanya ingin menjadikan selamat dengan masuk Islam. Jangan sampai kita mengeluarkan keselamatan orang dari Islam menuju ke kafir. Nah, kalau apalagi kita tidak tahu ilmunya, ikut-ikutin orang aja. Wah, oh kata si Anu begini, kita nggak tahu hakikatnya, kita nggak tahu ilmunya. Ya, lalu kita keluarkan dia menjadi kafir. Waliyazubillah, diriwayatkan man qala li akhihi ya kafir fahuwa kafir. Orang yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, dia sendiri telah menjadi orang yang kafir. Orang yang kafir udah ya finnari khalidina fiha abada, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Masa kita tega mendoakan orang di neraka selama-lamanya? Nah, kalaupun kagak jadi benernya, waliyazubillah orang tersebut yang menjadi kafir, maka tahan lidah kita, tahan tangan kita untuk memberikan cap kafir, syirik, nifaq, ahlul bidah kepada saudara seiman dan saudara seislam kita. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka, bahwasanya engkau kelak di hari kiamat tidak ditanyakan kepadamu, lima lam tal'an fulana, kenapa kamu tidak melaknat si fulan, walima sakatta anhu, dan kenapa engkau diam dari si fulan. Kamu gak ditanya tuh nanti di hari kiamat, kamu kenapa nggak laknat fulan, kamu kenapa nggak mencaci fulan, kamu kenapa diam dengan si fulan, nggak ditanya begitu. Bahkan laulan tal'an iblisa tula umurika, seandainya
engkau tidak melaknat iblis seumur hidupmu. Walam tashghal lisanuka bi dzikrihi, dan kamu tidak menyibukkan lisanmu dengan menyebut iblis. Lam tus'al anhu, niscaya kamu tidak ditanya terhadap perkara itu. Walam tutalab bihi yaumal qiyamati, dan kamu tidak dituntut dengannya kelak di hari kiamat. Hatta iblis kan mal'un, makhluk yang dilaknat, ya, ar-rajim itu kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan yang terkutuk. Hatta seumur hidup kita nggak melaknat yang jelas-jelas memang terlaknat, kita nggak ditanya. Kenapa kamu nggak laknat iblis? Nggak bakal ditanya itu. Wa idza la'anta ahadan, namun apabila kamu melaknat seseorang min khalqillahi ta'ala, dari makhluk Allah ta'ala, ulibat bihi, niscaya kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Wa su'ilta anhu, dan kamu akan ditanya tentang hal itu. Justru kamu kalau melaknat orang itu yang bakal ditanya. Walaiyazubillah. Seandainya makhluk itu, manusia itu hakikatnya mulia, bukan manusia yang terlaknatnya kita yang diberi siksa. Kamu melaknat si fulan, kenapa? Sewaktu di dunia kamu caci dia, kamu laknat dia, kamu kutuk dia, ya, umpama kata memang dia terlaknat, salah juga. Karena memang kamu melaknat yang tidak sepantasnya keluar dari kamu. Yang melaknat, yang menghukum, yang mensiksa kita Allah. Allah seandainya memang terlaknat, walaiyazubillah, kalau orang itu mulia, ya, kita nggak tahu kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, habis dilaknatin waktu di dunia. Udahlah salah, orang itu akan menerima pertanggungjawabannya. Walaiyazubillah. Maka lisan, ya, afatu al-insan fil lisan, kebanyakan manusia tergelincir baik di dunia maupun di akhiratnya lantaran lisannya. Sekarang ya sedih, para ulama kita habaib sudah tercapik-capik kehormatannya dengan banyak yang mencaci, mencela dan melaknat. Kalau umpama yang dikatakannya itu benar, katakan. Kalau itu nggak mesti kejadian. Ya, dikatakan memang bukanlah seperti ini, bukanlah seperti ini. Tapi hormati dengan ia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dilaknat. Mereka alim, punya ilmu, mereka mempunyai satu keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau benar mereka dzurriyah, dan itulah yang memang sudah disepakati oleh para ulama abrul qurun, dari dulu para ulama sudah mensepakati akan keabsahan mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udahlah salah terus dilaknat lagi, bagaimana pertanggungjawabannya di sisi Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini zaman fitnah, zaman yang merupakan di dalamnya banyak sekali kerusakan. Kalaulah seorang alim atau para ulama kehormatannya dirobek-robek, apa yang kita harapkan daripada kebaikan? Tidak ada. Kita menjaga kehormatan mereka, kita menjaga kewibawaan mereka, kita menjaga kemuliaan mereka, satu, agar segala macam permasalahan yang diberikan solusinya dari mereka itu kita dengar. Orang kalau sudah tidak mempunyai rasa hormat di lingkungannya, apa yang dikatakan itu nggak mungkin bisa dijalani. Ya, si fulan yang ngomong gak usah didengerin, tujuannya ke situ. Pertama nih ustaz, udah nggak usah didengerin, ya, sehingga lingkungan itu tidak ada yang memberikan arahan karena omongannya nggak didengerin. Dari ustaz naik ke kiai, dari situ naik ke habaib. Ini nggak berhenti sampai di sini nih, bakal terus. Emang dikira sampai sini doang? Enggak. Ntar nih lama-lama nggak usah percaya Imam Syafi'i. Ntar lama-lama usono belum aja. Kan dari yang kecil-kecil dibuka pintunya kecil, lama-lama kan luas. Gak usah percaya Imam Ghazali, gak usah dibaca kitab-kitab begini, ini kitab apaan, gak usah. Lama-lama ke sono, sampai situ berhenti? Enggak. Lama-lama ke siapa? Gak usah percaya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah sampai situ, siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab kalau udah sampai situ? Emang kita nggak berhasil nih dari bawah dulu nih.
dirobek kehormatan para ulama, lama-lama ke atas, lama-lama waliyazubillah udah gak percaya, gak usah percaya sama Allah. Mau sholat itu ada tuh perintahnya, itu fiktif semuanya di Quran, cerita dongeng, lama-lama ke sana. Kalau udah sampai situ, siapa yang ingin lagi kita pegang omongannya? Maka jaga kemuliaan para ulama, jaga kehormatan mereka untuk membendung biar jangan sampai ke sono, begitu maksudnya. Kalau ini sudah berani diutak-atik, sudah berani orang, ini sekarang udah terjadi, bukan udah berani lagi, memang udah terjadi. Tapi tugas kita adalah meredam, tugas kita adalah mengingatkan saudara-saudara kita. Janganlah kita mengikuti mereka yang mencela, mencaci para ulama. Tetap kita ikuti petunjuk-petunjuk mereka, karena mereka adalah lentera, mereka adalah pemberi solusi, mereka adalah penyelamat kita dari segala macam permasalahan kehidupan. Selebihnya kita tutup pintu, tidak lagi meluas celaan itu sampai ke tingkat-tingkat atasnya. Wala tazummanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala, dan janganlah kamu mencela sedikit saja dari apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadhummu at-ta'ama ar-radi'a qat. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci makanan yang jelek sama sekali. Bal akan tetapi kana idashtaha syai'an akalahu. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau ingin makan sedikit akalahu dia makan. Wa illa, dan jikalau tidak tarokahu dia tinggalkan. Itu sifat Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah mencaci makanan. Asam banget nih jeruk, enggak pernah. Mungkin memang asam tuh jeruk, cuman enggak pernah keluar dari kata-katanya seperti itu. Kalau dirasa bisa dimakan, dimakan. Tapi kalau dirasa enggak bisa dimakan, enggak ketelan makanannya, apa keasinan, apa keasaman, dia enggak ngomong begitu, dia lepas aja, dia tinggal. Jadi nggak pernah ada keluar kata celaan dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirasa enak dimakan, dirasa ketelan dimakan, dirasa ini makanan ketelan nih, mana hasilnya parah bener, nggak keluar dari omongannya begitu, dilepas aja, ditinggal aja. Bahkan dia menyelamatkan para sahabatnya untuk tidak memakan itu dengan dia memakan dirinya sendiri, dia makan sendirian. Nah, untuk apa? Agar sahabatnya nggak merasakan sesuatu yang mungkin kurang pas untuk dirasakan, sehingga dimakan sendiri oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sabi'u, yang ketujuh, ad-du'a'u 'alal khalqi, menjaga doa kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ana Allahu syahiduna, Allahu hadiruna, Allahu naziruna, Allahu qaribun minna. Wastashhir ma'ani dzalika kulli, wastashhir ma'ani dzalika kulli, wastashhir ma'ani dzalika kulli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.